Selamat malam, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bagi seluruh warga jemaat dan juga peserta ibadah live streaming pada malam hari ini. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di Jemaat Rantepo, mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Penekanan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Januari, yaitu sebagai berikut. Poin nomor 17, ibadah rutin lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepo dalam bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantepo diucapkan terima kasih. Berikutnya poin 18, pundi khusus atau pundi keempat pada hari Minggu ini 5 Januari diperuntukkan kepada panitia persidangan ke-10 PWGT Klasis Rantepao. Untuk itu dalam setiap jam ibadah hari Minggu ini. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepo diucapkan terima kasih. Berikutnya poin nomor 19, pelayanan pemberkatan perkawinan, yaitu ada dua. Yang pertama, Saudari Marcelina Wirka Narsen, anak dari Bapak Agus Narsen dan Ibu Airiana Maris, dengan Saudara Natar Rantesalu, anak dari Bapak Matius Rantesalu dan Ibu Berta Napi, dilaksanakan pada hari Selasa 7 Januari tahun 2025 ini pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada pukul 12 WITA di Toraja Misilana Hotel. Yang kedua, Saudari Ranela Rara Parubak, anak dari Bapak Lenti Parubak Siampa dan Ibu Veronica Ambalinggi, dengan Saudara Berwin Yosep Rangi, anak dari Bapak Yosep dan Ibu Nur Haini Pasangkin Todingan, dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, serta resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Prince Hotel. Berikutnya poin ke-20, ibadah penghiburan. Yang pertama, ibadah penghiburan dan dalam rangka pemakaman almarhum Bapak Yusuf Suling, orang tua dari Bapak Rudi Suling atau mertua dari Ibu Diaken Sari Septiani Tangke, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6, akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan 10 Januari di Tongkonan Otin Buntau. Yang kedua, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Ibu Deborah Tangaran di Jemaat Limbong, Lembang Buntu Tagari pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 11. Itu dalam arti juga penerimaan tamu dengan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Berikutnya poin 22, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Komisi verifikasi menyampaikan bahwa mulai hari Senin, Sabtu 13 sampai dengan 18 Januari 2025 mulai pukul 16 atau 4 sore hingga selesai akan diadakan verifikasi kepada para bendahara tingkat jemaat maupun kelompok, dan yang akan menjadi sasaran pemeriksaan adalah buku kas umum dan buku kas tunai sepanjang semester 2 bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2024, serta memperlihatkan saldo akhir dalam bentuk uang tunai, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Terakhir, tambahan warta dan informasi lengkapnya silakan Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, selamat petang bagi kita semua. Selamat datang dalam persekutuan ibadah hari Minggu pada petang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2025. Minggu yang ada dalam penghayatan pemaknaan Epifani. Epifani yang merupakan sebuah peringatan tentang peristiwa penampakan Yesus ke dalam dunia yang ditandai oleh perjumpaannya dengan orang-orang Majus. Kehadiran Yesus ke dalam dunia yang telah menjadi wujud kasih Allah untuk seluruh manusia dan isi dunia, sehingga kita menjadi pilihan yang telah dipulihkan untuk menjadi umat-Nya. Karena itu, marilah meresponnya dengan ungkapan syukur sambil menyembah dan memuliakannya di dalam tuntunan tema, di dalam Dia ada hidup. Sidang jemaat, mari berdiri. Dengan penuh sukacita kita melakukan kidung pujian, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sidang Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita menurut Mazmur 51 ayat 3 sampai 13. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Yang kudus daripadaku. Mati kalemi opuang. Mati kalemi opuang.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah saudara-saudara petunjuk hidup baru. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama kita mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur. Kita akan baca secara alternatif bergantian majelis gereja dan sidang jemaat dari kitab Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 diawali oleh majelis gereja pada ayatnya yang ke-12. Silakan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Kita nyanyikan bersama. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus.
kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada ibadah ini. Pembacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Pembacaan kedua dari Efesus 3 ayat 3 sampai 14. Dan pembacaan ketiga Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tundukkan kepala menyembah Engkau dalam menguduskan hari yang kuduskan ini, di hari yang kelima di tahun baru 2025. Buka akal pikiran kami ya Allah Roh Kudus, bekerja dalam persekutuan ibadah ini sehingga firman-Mu yang akan kami baca kami boleh paham dan mengerti dengan baik. Setiap telinga yang mendengarkannya dapat mendengar dengan baik. Baik kami yang ada di gunung ini pun secara live streaming. Hamba-Mu yang sebentar akan menjelaskan firman ini ya Allah Roh Kudus, tolong dampingi dan mampukan hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 31, Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, kamu, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian, saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara jemaat membaca ayat yang genap. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kurre semangat puang. Shalom. Dan belum terlambat kalau saya menyampaikan selamat tahun baru. Ini hari ketiga tahun 2000, hari kelima tahun 2025. Tema kita saudara-saudara di hari kelima dalam pelayanan gerejawi di seluruh pelayanan Gereja Toraja hari ini, di dalam Dia ada
hidup. Saudara-saudara, orang biasa bilang hidup ini keras. Hidup ini keras. Dampak dari itu ialah orang kemudian berusaha mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara, bahkan kalau perlu menghalalkan cara. Tidak peduli orang lain, yang penting dia bisa hidup dan mencapai apa yang didambakan. Sehubungan dengan itu, saudara-saudara, Mahatma Gandhi pernah berkata begini, sebenarnya Allah sudah menyediakan cukup bagi dunia, tetapi sayangnya bahwa pada akhirnya menjadi tidak cukup karena banyak orang yang rakus, banyak orang yang kemudian merampas hak dan bagian orang lain. Kalau begitu, hidup seperti apa yang Tuhan berkenan kita lakukan, terkhusus dalam rangka menyongsong tahun baru 2025 ini? Hidup seperti itulah yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini. Hidup dalam Dia. Dalam pandangan orang Yunani dan orang Yahudi, terdapat konsep tentang firman. Konsep itu kemudian dijabarkan dalam beberapa hal. Pertama, menurut Profesor John Patterson, dia mengatakan bagi orang Ibrani, firman itu diucapkan adalah firman yang hidup dan menakutkan. Bayangkan ya, firman itu hidup dan menakutkan. Firman yang diucapkan itu merupakan suatu kekuatan yang berisi tenaga, power. Firman itu terbang menuju ke sasarannya, seperti sebuah peluru yang keluar dari larasnya menuju sasaran yang mau dicapai. Itu sebabnya saudara-saudara, orang Ibrani sangat hemat berbicara, hemat mengeluarkan kata-kata, tidak sembarang bicara. Itu juga sebabnya ada ungkapan diam itu emas. Itu sebabnya kata-kata dalam bahasa Ibrani tidak lebih dari 10.000 kata. Itu dalam bahasa Ibrani. Sedang dalam bahasa Yunani ada 200.000 kata. Yaduka motona ketutoraya nakua, yatemai kada sebelum dipatasu dikemah-kemai dolo. Jangan sampai kemudian sembarang bang dipukada itu berdampak. Karena kenapa? Banyak bicara, banyak salahnya. Sehingga memang barangkali saudara-saudara dalam kaitan dengan itu, ketika kita bicara dikontrol bicaranya. Nah gitu. Dikemah-kemai dolo, nakotoraya. Kekuatan kata-kata atau firman seperti itu secara nyata berlaku di Timur Tengah. Sampai sekarang ini, bagi orang di Timur Tengah, kata-kata atau firman bukan hanya sekadar suara, bukan hanya sekadar bunyi, tapi kata atau firman itu adalah kekuatan yang bisa memperlakukan sesuatu. Kata-kata adalah doa yang mempunyai kuasa dan mujizat. Saya ulang, kata-kata adalah doa yang mempunyai kekuatan. Itu sebabnya saudara-saudara, ya kepada kita bapak ibu yang punya anak, kalau marah dengan anak, kontrol kata-katanya. Jangan sembarang dikatakan kepada anak, setan, asu,
Ingat, kata-kata itu doa. Kalau kemudian orang tua di rumah sering mengatakan, asuh piate, kalau anak itu jadi asuh, jangan salahkan anak. Salahkan orang tua, salahkan mulut orang tua. Karena kenapa? Sering mengeluarkan kata-kata itu. Sebab kata-kata itu doa. Yang kedua, kitab suci Perjanjian Lama penuh dengan ide tentang kekuatan kata-kata atau firman. Kejadian 27 menceritakan tentang Ishak tertipu sehingga ia memberkati Yakub dan bukan Esau. Namun tidak ada yang dapat dilakukan lagi untuk mengambil kata-kata itu. Firman itu telah keluar dari mulutnya Ishak, mulai berlaku, berkatnya berlaku bagi Yakub dan tidak bisa lagi ditarik, tidak bisa lagi. Seperti kata Yesaya 55 ayat 11, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seterusnya saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, logos adalah firman. Namun logos juga bisa berarti nalar. Sehingga bagi Yohanes dan para pemikir lainnya, dua hal yaitu firman dan nalar selalu berkaitan. Kalau mereka memakai istilah logos, maka sebenarnya mereka mengatakan sekaligus, yaitu firman Allah dan nalar atau pikiran Allah. Yohanes mengatakan, jikalau engkau benar-benar ingin melihat firman Allah itu, ternyata firman Allah adalah kekuatan Allah yang kreatif, yang menjadikan dunia ini dan memberikan terang serta kehidupan kepada setiap orang. Lihatlah Yesus Kristus, firman yang kelihatan, firman yang menjadi daging. Dialah penyelamat dunia. Firman itu telah ada sejak permulaan dari segala sesuatu. Sehingga demikian sebenarnya pikiran Yohanes di sini kembali pada ayat pertama dari Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Lalu apa yang hendak dikatakan oleh Yohanes adalah bahwa firman itu telah ada sebelum penciptaan. Firman adalah bagian dari kekekalan dan sudah bersama-sama dengan Allah sebelum waktu dan dunia ada. Dan selanjutnya Yohanes mengatakan bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Ialah bahwa selalu ada hubungan yang paling erat antara firman dan Allah. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus dan Allah punya hubungan Bapa dan Anak. Tapi kemudian pada akhirnya Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Bahkan dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus dan hanya dalam Dia saja Allah telah dinyatakan kepada manusia, yaitu Allah yang dahulu, sekarang dan yang akan datang, dan yang mempunyai perasaan serta kehendak terhadap manusia. Karena itu kekristenan sebenarnya percaya kepada apa yang disebut penciptaan dari ketiadaan. Kekristenan percaya bahwa dunia ini adalah milik Allah. Dan seterusnya, secara sederhana Yohanes menjelaskan bahwa hidup adalah lawan dari
kehancuran, kutuk, dan mati. Dalam kondisi seperti itu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia yang telah kita rayakan hari kelahirannya, supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang mendengarnya lalu percaya memperoleh hidup kekal dan tidak akan dihukum. Dan meskipun Yesus adalah pembawa kehidupan, Yohanes yakin bahwa pemberi hidup itu adalah Allah sendiri. Karena itu berkali-kali Yohanes memakai kata Allah yang hidup. Kata ini juga dipakai dalam kitab-kitab lain dalam Alkitab. Bapa sendiri yang menghendaki agar setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan demikian saudara-saudara, Yesus memberi hidup kepada siapa saja yang telah diberikan Bapa kepadanya. Atau dengan kata lain, Allah seolah-olah berkata, Aku menciptakan manusia agar mereka memperoleh hidup, tetapi dengan dosa mereka sudah mati. Mereka memang ada, tetapi sebenarnya mereka telah mati. Untuk itu Aku telah mengirim putraku Yesus, firman yang menjadi daging, untuk memberitahukan tentang hidup yang kekal, hidup yang sejati. Pertanyaan selanjutnya ialah, hidup itu apa? Hidup kekal adalah hidup yang dijalani dan dijamin oleh Allah sendiri. Atau hidup kekal adalah hidup Allah sendiri. Dan karena itu kemudian Yesus menawarkan kepada manusia berdosa hidup kekal di dalam Allah. Ia menawarkan kepada saudara dan saya hidup kekal di dalam Allah. Hidup kekal adalah hidup yang mengenal sesuatu yang berasal dari ketenangan dan kekuatan hidup Allah sendiri. Dan kalau Yesus datang untuk memberikan hidup kekal kepada manusia, artinya bahwa Ia mengundang saudara dan saya, mengundang manusia untuk memasuki kehidupan kekal yang Allah sediakan. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana kita memasuki hidup yang Allah sediakan itu? Atau konkretnya begini, andai kata saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Yakin? Yakin? Pasti yakin. Orang yang memiliki hidup kekal dalam dirinya yakin kalau hari ini meninggal pasti masuk surga. Lalu pertanyaannya, apa jaminannya? Jaminannya ialah Yesus juru selamat, pemberi hidup kekal itu. Dan Dia kemudian berkata di dalam firman-Nya di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kalau kita percaya pada Yesus, maka kemudian kita menikmati hidup kekal itu. Dalam diri kita ada hidup. Walaupun kemudian karena dosa kita mati, tapi karena iman kepada Yesus kita kemudian menikmati hidup kekal itu. Dan untuk menuntun kita dalam memperjuangkan kekekalan itu, dalam mengaminkan hidup kekal yang Yesus tawarkan itu, Ia kemudian memberikan 3 resep. Pertama, dikatakan begini, terang itu mengusir kekacaubalauan. Artinya apa? Orang yang telah menikmati terang itu, orang yang menikmati kekekalan itu, orang yang dalam dirinya ada hidup itu,
berusaha mengusir kekacau balauan dan hidup dengan tertib dan tentram, dan tidak bermain-main dengan dosa. Yang kedua, terang itu sanggup mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sehebat apapun orang menyembunyikan dosa, pada akhirnya akan ketahuan juga. Sehebat apapun orang menyembunyikan kesalahannya, pada akhirnya kemudian akan ketahuan juga. Karena kenapa? Terang sanggup mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Yang ketiga, terang yang dibawa Yesus adalah terang yang membimbing. Itu sebabnya dia berkata, "Akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup." Itu berarti saudara-saudara dan saya yang telah menikmati kekekalan itu, hidup kekal itu, kita dituntun untuk kemudian apa? Berjalan dalam terang Allah. Saudara-saudara, konon seorang raja bernama Genghis Khan. Raja ini punya kebiasaan pergi berburu. Suatu kali kemudian ia mengajak serdadunya, pasukannya pergi berburu. Saking asiknya berburu, ia terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Sementara perbekalan air minum yang dibawa habis. Lalu kemudian ia menyuruh tentaranya, ajudannya pergi mencari air. Ia kemudian duduk bersandar di tebing gunung. Sementara ia duduk dengan ngos-ngosan, kehausan, tiba-tiba telinganya mendengarkan ada titik air yang jatuh dari atas gunung. Ia bangun dan melihat betul ada air yang jatuh dari atas gunung. Ia bangun kemudian mengambil buli-buli yang di bawah yang sudah kosong itu, kemudian menada air. Dan begitu ditada, datanglah burung elangnya yang di bawah menyambar buli-buli itu dan jatuh. Ya berpikir ya mungkin ini burung elang sementara bermain-main, karena sering bermain-main dengan dia. Ambil lagi, tada lagi, dan betul begitu ditada datang lagi nyambar. Hilang kesabarannya dan mengatakan, apa boleh buat? Nanti ketika 3 kalinya kau datang, selesai kau. Ambil bulu-bulu tada dengan tangan kirinya, tangan kanannya mengurus pedang, dan bersamaan dengan mendada air, burung elang tiba-tiba datang menyambar, diayunkan pedang, pas kena lehernya, jatuh. Burung elang itu bersimbah darah, terpotong lehernya. Karena penasarannya, raja kemudian memanjat gunung, tebing gunung. Begitu tiba di atas puncak gunung, betapa kagetnya dia karena ternyata memang di atas puncak gunung ada mata air. Tapi di dalam mata air itu ada kalajengking raksasa yang telah mati dan membusuk. Ya tanpa membusuk sudah berbisa, apalagi begitu membusuk lipat kali berapa bisanya. Dia mengatakan, aduh hampir saya mati. Untung ada elang yang menyambar buli-buli itu. Ya kemudian turun dan mengambil burung elang dan dia mengusap-usap dan mengatakan, terima kasih. Engkau mati untuk aku. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk apa? Dia mau mati untuk menggantikan saudara dan saya supaya apa? Kita boleh hidup. Dan hidup itu ada di diri kita. Hidup itu akan menuntun kita, menguatkan kita menyusuri tahun 2025 ini. Kita tidak tahu seperti apa. Tapi percayalah, dalam Tuhan, dalam Yesus ada pengharapan yang menyertai saudara dan saya. Kita masuk dalam saat teduh. Kata-kata yang kita ucapkan adalah doa. Sampaikanlah kata-katamu dengan baik.
bukan makian. Dengan kata dan firman Allah menciptakan alam semesta. Yesus adalah firman yang kelihatan, firman yang menjadi daging. Dia datang memberi hidup dan keselamatan kepada kita. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Jalani hidup anugerah Tuhan ini dengan penuh penyerahan kepadanya. Kita bersama-sama mengungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri dan bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus 6, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Meneguhkan kita untuk mengangkat syukur atas segala berkat bahkan kemurahan kesetiaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk mewujud nyatakan salah satu ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula alasanku melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita.
Sidang jemaat, kekasih Tuhan, ada persembahan natura lau mambi di Kalembok Melambi itu untuk pembangunan gedung pelayanan bunga lalan. Kita lelang, siapa yang tawar? Lelang biasa aja ya. Siapa? 100.000 satu kali, 2 kali, 200 satu kali, 2 kali, tidak ada lagi. Tiga kali. Terima kasih Bapak di. Ya, kami ucapkan terima kasih atas persembahan kita, Tuhan. Oh kembali, dipersembahkan kembali dari Bapak. Silakan, tadi ada 100. Kita 200.000. 1 kali, 2 kali, dari atas adakah? Tidak ada. 3 kali. Jatuh. Oke. Makasih. Terima kasih Tuhan memberkati. Pokok-pokok doa untuk doa syafaat kita pada hari ini. Yang pertama berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, Bapak Hosea Karaeng dalam rangka pemulihan, Ibu Diaken Yukarni Jerry perawatan di Makassar, Opa Dia pemulihan di Makassar, Ibu Diaken Tonapa pemulihan di rumah, Bapak Denny, Nenek Wandi, Ibu Maria Kalili, Ibu Stefani Marina Palimbong, Ibu Yulianti Palamba. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja. Berdoa bagi yang berulang tahun hari ini di sepanjang minggu ini. Berdoa bagi anggota jemaat yang dalam keluarga masing-masing, pekerjaan, usaha dan pendidikan. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan saudari Marcelina Wica Narsen dengan saudara Notar Rantesalu tanggal 7 Januari di Jemaat Rantepau. Yang kedua saudari Ranelda Rara Parubak dengan saudara Berwin Yosep Beranggi tanggal 11 Januari di Jemaat Rantepau. Berdoa bagi kelanjutan pembangunan gedung Bunga Lalan, berdoa bagi pemerintah TNI Polri, dan berdoa bagi yang berduka cita keluarga almarhum Yusuf Suling, orang tua dari Rudi Suling. Yang kedua keluarga almarhumah Deborah Tangaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama, mengajarkan kami memahami kata-kata sebagai doa, mengajarkan kami memahami tentang firman yang kelihatan, mengajarkan kami memahami tentang hidup kekal yang Allah anugerahkan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan kami orang berdosa. Tolong kami Allah Roh Kudus mengamini karya itu dalam perjalanan iman kami menyusuri tahun 2025 ini. Di kesempatan di mana kami berdoa syafaat, berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami yang sedang sakit, entah terbaring di rumah mereka, di rumah sakit, di Toraja, di tempat lain. Tuhan tolonglah, pedulikan mereka, lawatlah dan sembuhkanlah mereka. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja. Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka.
Berdoa bagi yang berulang tahun pada hari ini dan minggu ini. Terima kasih Tuhan Kau boleh menambahkan usaha setahun lagi kepada saudara-saudara kami. Karena itu tolong kami mengamini Engkau Allah yang baik mengasihi kami. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing. Oh Tuhan, hadirlah di sana, memberkati Bapak Ibu dalam menata rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, memberkati anak-anak dalam pendidikan. Tolonglah anak-anak kami Tuhan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, entah ada di Toraja tempat lain menuntut ilmu. Tuhan tolong dampingi mereka dalam belajar dan buatlah mereka boleh sukses dengan baik. Berdoa bagi dua pasang saudara kami yang akan melangsungkan pernikahannya minggu ini, minggu depan. Tuhan tolong berkati seluruh persiapan, seluruh keluarga, bahkan kedua pasang saudara kami, yang kemudian pada akhirnya dapat menerima pemberkatan ikan kudus daripadamu. Berkati seluruh pelayan di tengah-tengah jemaat rantai pos seminggu mendatang. Berkati kedua hamba-Mu Bapak Pendeta bersama dengan Penatua Diaken, seluruh pekerja gereja, seluruh pengurus OEG, mengangkat seluruh pelayanan seminggu mendatang. Berdoa bagi kelanjutan pembangunan gedung Bunga Lalan. Berkati panitia pelaksana, seluruh anggota jemaat dalam bersama-sama menuntaskan pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Berdoa bagi pemerintah kami, TNI Polri, Tuhan topang mereka, kuatkan mereka, mampukan dalam mengemban tugas pemerintahan di negara ini, terkhusus di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Berkata pemimpin kami dapat memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa bagi anggota jemaat yang sedang berduka cita, hiburkanlah mereka Tuhan. Lalu kemudian Allah campur tangan banyak dalam seluruh rencana persiapan pemakaman keluarga terkasih yang telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Dan ketika sebentar kami kembali ke rumah, Roh Kudus Allah pulang bersama kami dalam damai dan berkat-Mu, dan dengan kekuatan baru, semangat baru kami kembali minggu depan mengangkat seluruh pelayanan dan tugas-tugas kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Berkenan Allah menjawabnya karena kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, pergilah sebagai orang-orang pilihan Allah dan nyatakanlah terangnya bagi dunia ini, agar keselamatan yang dari Allah akan terlihat nyata oleh siapapun yang saudara jumpai. Dan yakinlah bahwa di dalam Dia ada hidup kekal. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Dengan syukur kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa di bawah kepak sayap-Nya kita aman dan terlindungi. Karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita dan kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kita nyanyikan bersama sebagai nyanyian syukur kita. berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Silakan duduk dan demikian ibadah kita pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.